Halo semuanya, apa kabar? Saya Aldus di Patut Tembu. Di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana kita menambahkan teks atau tulisan ke dalam video menggunakan aplikasi Shotcut. Jadi ini adalah tampilan awal dari setelah kita menjalankan aplikasi Shotcut. Kalau tampilannya agak sedikit berbeda, mungkin versinya berbeda ya. Saya versinya 20.04.12 saat ini dan saya jalankan di sistem operasi Windows 10. Jadi buat yang menjalankan di sistem operasi lain juga mungkin agak sedikit berbeda. Kita mulai saja langsung ya. Project foldernya saya biarkan saya di folder video. Project name-nya saya tulis teks. Video mode-nya saya biarkan ya HD 180p 30 fps. Oke, saya klik start. Kemudian kita open file video yang mau kita edit. Oke, kita pause saja. Dia akan muncul di tab source ya. Kita akan pindahkan ke timeline. Kita klik, kita drag. Ya. Bisa gedein ya. Jadi ini adalah video yang akan kita tambahkan tulisannya. Jadi cara menambahkan tulisan itu ada di filter ya teman-teman. Kita klik filter, kita klik tambah, kita pilih video, kita scroll ke bawah, ada teks 3D, teks HTML dan teks simple. Contohnya aja secara cepat ya, teks 3D. Teksnya kita ubah di sini, tutorial shortcut. Terus fontnya bisa kita pilih-pilih ya, misalnya ini. Kemudian ada bold, bevel ya. Warna tulisannya bisa kita pilih, misalnya ini. Ukurannya kita kecilin dikit ya. Kedalamannya ya. Dalam banget apa? Gak usah dalam banget ya. Tilt ya begini ya, tiltnya. Ini aja. Horizontal ini. Kalau kita mau balikin ke default, kita klik tombol ini, reset to default. Oke, vertikal ya, reset to default di tengah saja ya. Ini adalah contoh teks 3D ya. Terus saya hapus. Ini presetnya nggak ada ya teman-teman ya. Di versi ini belum ada presetnya ya. Jadi saya hapus filternya. Saya akan menunjukkan filter yang lain. Selanjutnya itu teks HTML. Begitu saya pilih teks HTML, dia akan memperlihatkan beberapa template ya, blank, blue middle bar dan lain-lain ya. Jadi saya pilih saja, kalian bisa coba-coba yang lain ya. Saya pilih blank HTML. Begitu saya klik, dia akan menampilkan HTML editor. Saya ketik di sini tutorial shortcut. Kemudian saya save atau file save samanya. Kelihatan di belakang itu, atau kita tutup saja. Tulisannya tutorial shortcut di kiri atas. Warnanya hitam ya. Kita bisa edit. Kita mau ganti warnanya boleh. Format, text color, pilih putih. Oke, putih sekarang. Kita save. Kelihatan dia berubah menjadi warna putih ya. Atau kita mau yang lain-lainnya, silakan coba sendiri ya. Kita bisa macam-macam di sini. Kalau tulisannya panjang, kita bisa kasih misalnya paragraf kayak atau apa gitu ya. Oke, ini adalah teks HTML ya, filternya. Kalau template yang lain kalian coba saja sendiri ya. Oh ya, sebelum itu ya, sebelum saya lanjut ke yang selanjutnya ya. Kalau kita memakai teks HTML, dia akan muncul di project folder kita. Tadi nama project kita kan teks, jadi foldernya folder teks. Akan muncul sebuah folder baru blank HTML1 karena saya tadi pilih filter template-nya itu blank HTML ya. Nama filenya blank HTML. Kalau kita penasaran, buat yang ngerti perintah HTML, kita bisa lihat di text editor yang biasa kita pakai. Oke, kurang lebih beginilah file HTML-nya ya. Saya tutup. Oke. Jadi selanjutnya ya, filter selanjutnya teks simple. Begitu saya klik, dia akan ada sebuah text box dan di dalamnya ada teks, yaitu time code yang ini ya. Ini ada, kita bisa pakai time code, frame, file date, file name ya. Jadi saya mau tulis tutorial short. Jadi tulisannya mengikuti text box ya, text boxnya kita bisa gedein kecilin gitu ya.
ada di sini, size dan position ya. Kita bisa geser-geser text boxnya begitu ya. Oh, saya mau di sini aja. Nih, kalau posisi tulisannya horizontal fit center right ya, atau vertical fitnya bottom ya, saya pilih middle misalnya. Jadi dia di tengah gitu ya. Oke, kemudian ini ada keyframe ya. Keyframe. Jadi contohnya begini, kita di playhead ini kita tarik ke awal, kita klik keyframe di sini, use keyframe for this parameter. Jadi kita mau buat semacam animasi gitu ya. Oke, dia akan muncul, dia akan memperlihatkan tab keyframe, dia akan muncul keyframe di sini, sebuah keyframe. Kalau kita arahin kursornya, dia akan memperlihatkan waktunya gimana dan metode animasinya linear ya. Selanjutnya kita ubah angkanya, misalnya kita balikin aja ke 00 1920 1080, enter. Oke, ini awalnya begini ya, saya pilih middle center. Kemudian yang karena dia tombol ini di sini, maksudnya yang bisa kita animasikannya itu yaitu position dan size-nya ini. Ya. Jadi ini saya gedein dulu. Misalnya saya mau ke detik kedua ya. Saya ubah di sini detik kedua, playheadnya otomatis ke detik kedua. Playheadnya di detik kedua, kita ubah angkanya di sini. Misalnya size-nya ya, size-nya 960. Ini 540. Kemudian posisinya 480. Ini 270. Oke. Jadi setelah detik kedua, dia posisi dan ukurannya menjadi begini. Jadi ada keyframe di sini ya. Begitu kita ubah angkanya, dia akan muncul keyframe di sini. Dan perubahannya linear. Kita klik kanan, kita bisa keyframe type-nya discrete, linear, dan smooth ya. Atau kita bisa remove keyframe-nya kalau kita mau ubah, kita mau tambahkan di tempat yang lain gitu ya. Jadi bagaimana animasinya itu kita lihat, kita play. Jadi setelah detik kedua ke belakang, dia akan konstan ukurannya dan posisinya begini yang terlihat di sini ya. Sebelum itu dia akan berubah secara linear dari posisi di sini dan size yang begini. Oke. Oke, sekarang saya mau buang keyframe-nya ya, itu animasinya. Saya klik aja di sini ya. This will remove all keyframe for this parameter. Yes ya. Jadi nggak ada keyframe lagi, nggak ada animasi lagi ya. Kemudian saya balikin ke awal, atau ini saya buat default aja, pilih preset. Di atas itu ada preset ya teman-teman. Terus saya pilih middle. Jadi kita bisa coba-coba presetnya ya. Misalnya slide in from top mana? Ya, inilah ya. Jadi kelihatan di sini, kita play, coba kita lihat. Oh, ternyata begini ya. Kalau terlalu cepat misalnya ya, ini kan bisa kita ubah nih di tab keyframe ini nih. Kita tarik aja ini. Ya di sini. Kita lihat. Dia lebih lambat jalannya ya. Jadi ini ada preset ya. Bisa dicoba-coba sendiri begitu banyak ya. Kemudian saya balikin ke default lagi ya. Saya pilih timeline. Oke. Defaultnya sih begini ya. Nah, bagaimana kalau kita sebenarnya mau menambahkan beberapa tulisan di beberapa waktu yang berbeda gitu ya. Misalnya dari detik pertama sampai detik kedua kita maunya tulisannya begini nih. Tutorial shortcut ya. Saya kasih padding background. Saya kasih warna hitam dan alpha channelnya 100. Oke, terlihat lebih jelas. Kemudian saya kasih paddingnya 100. Oke. Use font size. Saya pilih fontnya, ukurannya saya ketik ya 100. Oke. Kayak fontnya jelek ya. Saya pilih font yang lain. Oke, saya pakai font Montserrat. Jadi kita mau dari detik pertama sampai detik kedua.
detik pertama sampai detik kedua tulisannya begini, tapi di selanjutnya itu nggak ada tulisan ini. Saya mau buat tulisan lain gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya kita split aja ini di timelinenya aktif ya. Kita ini split at playhead, kita klik split at playhead. Playheadnya kan saya sudah taruh di detik kedua kan. Jadi dari awal ya, karena tadi sebelumnya ya kita terapkan ke klip yang utuh ini sebelum kita bagi dua menjadi dua klip ya. Jadi filternya ada di dua-dua klip ini ya. Caranya biar di belakang ini nggak ada filter itu ya, kita hapus saja filternya ya, atau kita ubah tulisannya menjadi cara menambahkan teks ke dalam video. Ini filternya kan klip yang kedua ini kan saya dalam keadaan aktif ya, ini ada border merahnya ini ya. Saya ubah tulisannya ya. Jadi kalau kita dari depan tutorial shortcut cara menambahkan. Jadi tulisannya berbeda. Maksudnya di waktu-waktu tertentu tulisannya berbeda ya. Misalnya contoh kasusnya ya, misalnya kalau kita mau buat subtitle atau apa lirik lagu misalnya gitu ya. Jadi caranya itu dengan membagi-bagi menjadi klip-klip yang banyak. Downside-nya ya, hal yang kurang bagus dengan membagi-bagi menjadi banyak klip ini. Apabila kita mau menerapkan misalnya volume ini kan tadinya kan sebuah video, otomatis volumenya sama besar kecilnya ya, sepanjang video itu. Setelah kita bagi-bagi menjadi banyak klip-klip kecil, kita mau menaikkan volumenya, itu akan pekerjaannya akan sangat banyak gitu loh. Jadi cara lain, trik lain supaya kita tidak usah membagi-bagi menjadi banyak klip, yaitu begini teman-teman. Saya undo dulu ya, edit, undo toggle track hidden, undo toggle track hidden, undo split clip. Ya, jadi klipnya masih utuh begini. Saya hapus dulu filternya. Ya, jadi nggak ada filter. Balik ke awal. Kemudian di sini saya klik kanan, saya add video track. Ya, biar kelihatan nih, kita geser ke atas saja. Jadi sekarang video tracknya ada dua. Kemudian saya akan open file. Saya akan menambahkan istilahnya video, tapi sebenarnya bukan video. Saya akan menambahkan gambar ya. Open file. Di sini saya sudah buat namanya blank PNG ya, PNG. Saya open, dia akan muncul di source ya. Kita tarik saja ke sini. Ya, ini adalah file gambar blank PNG ya. Formatnya PNG supaya ada transparansi. Jadi gambar ini saya buat menggunakan aplikasi image editor ya, yaitu gambar dengan ukuran video ini ya. Video ini ukurannya 1920x1080. Saya buat aja sebuah gambar, file image ya, ukurannya 1920 pixel kali 1080 dengan tidak ada apa-apa di dalamnya dan transparan. Jadi supaya ada transparansinya, kita harus simpan dalam format PNG. Kalau dalam format JPG dia tidak akan menyimpan informasi transparansi ya. Jadi mau nggak mau kita pakai format PNG. Jadi misalnya nih ya, kita arahin dulu ke detik kedua ya, playheadnya ya. Ini belakangnya frame ke 10 nya, ini kita buat ke frame ke 0 detik kedua. Enter. Ini adalah detik kedua. Ini kita tarik aja gambarnya. Iya. Jadi gambar ini yang kita beri filter teman-teman ya. Jadi ini kan saya pilih gambarnya. Saya klik mana cari simple, text simple ya. Oke. Tutorial shortcut. Oke. Kalau kita arahin playhead di sini kan. Jadi filter teks ini kita terapkan di klip ini, klip gambar ini, klip video ini nggak saya utak-atik. Nah, jadi lebih fleksibel gitu. Biar enak ya, kita pakai copy saja teman-teman. Ya, biar ikut semuanya ya. Edit, paste. Ya. Nah, ini kan dua klipnya tadi saya copy, yang ini kan saya paste.
cara menambahkan tulisan ke dalam video. Oke, jadi kenapa saya main copy? Karena dia yang lain-lainnya ini ada tadi yang backgroundnya, dan terutama yang backgroundnya ya. Oh, ini backgroundnya juga belum ada ya. Background hitam, alpha channelnya 100, paddingnya 100. Oke, ya udah, paksa ubah juga secara manual. Nah, udah ada background dan apalagi yang kita ubah. Udah, itu aja. Oke, jadi lebih fleksibel ya. Belakangnya misalnya tulisan lain ya. Dan dengan trik yang begini kita bisa juga lebih enak untuk melakukan misalnya filter yang lain di ini. Filter. Kita buat fade out-nya aja ya. Di sini baru fade in. Oke. Kalau kita lihat teksnya ya. Nah, begitu ya. Oke, jadi kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Cara menambahkan teks ke video, teks atau tulisan ke video menggunakan aplikasi Shotcut. Selanjutnya ya kita tinggal ekspor aja. Oke. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe channel Patah Tumbuh ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen.